Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mustaina, NIM 200301501046 dari kelas PJKRD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar gerak. Bagian A, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran gerak? The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai to gain knowledge, comprehension of or mystery through experience or study. Artinya, belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah yang masih samar-samar yang dikandungnya, seperti istilah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan. Hergenhan dan Olson tahun 1933 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif, permanen, dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, atau obat-obatan. Smith tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Secara umum, definisi yang diajukan Smith di atas mengandung 3 aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman, yang maksudnya perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. Perubahan keterampilan anak karena faktor kematangan anak jelas tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil dari latihan. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Yang kedua yaitu belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi relatif melekat. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, perubahan tersebut harus melekat. Ini perlu ditekankan, sebab hanya berpedoman pada perubahan yang terlihat dalam penampilan bisa menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, seperti oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Bagian B, yaitu mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari frustasi tersebut adalah dengan mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal itu meliputi sebagai berikut. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan atau 1 cawu. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. Yang kedua, beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem saraf pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistemlah pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah A. Meningkatkan penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus atau stimulus identification. B.
meningkatkan pemilihan atau respons selection dan parameterisasi atau respons programming. Yang ketiga, C. Pengembangan program gerak yang lebih efektif dalam proses perangkat efektor di dalam spinal cord. Jika guru melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, mereka dapat menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut, dan demikian juga dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, di antaranya dalam hal berikut ini. 1. Pengetahuan konsep. 2. Kontrol dan koordinasi. 3. Otot yang digunakan. 4. Perhatian. Dan yang terakhir, mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Bagian C. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan yang kedua, pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh latihan yang menetap yaitu pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Yang kedua, pengaruh latihan yang bersifat sementara yaitu di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif atau meningkatkan tingkat penampilan, atau bisa pun negatif atau menurunkan tingkat penampilan. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Apa perlunya kita mengetahui seluruh sifat latihan seperti diuraikan di atas? Keperluannya adalah agar kita bisa membedakan dan memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu waktu pengukuran, yang kedua yaitu aspek yang diukur. Bagian D. Pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran ini. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembahan menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. 1. Merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengalihan, yaitu yang pertama, pengalihan dekat, dan yang kedua, pengalihan jauh. Mengapa latihan dianggap penting? Jawabannya, karena latihan menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem saraf pusat yang bisa membantu terbentuknya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak. Meskipun proses mendasarinya tidak bisa langsung diperhatikan, tetapi hasilnya bisa. Tujuan akhir pembelajaran gerak. 1. Penampilan terampil. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yaitu yang pertama, smoothness, automaticity, mental effort, stress, dan point of view. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.